Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue Bang Zack. Gimana kabar kalian semua? Maaf gue udah lama nggak upload cerita ya. Oke, hari ini gue akan menceritakan kepada kalian kisah 4 orang sahabat yang bernama Zack, Benry, Abeng, dan Mizan. Nah, cerita ini bermula dari tempat warung kopi si Mizan nih. Mizan ini merupakan salah seorang yang pecinta kopi. Sama sih sebenarnya mereka berempat. Orang berempat ini sering nongkrong di tempat warung kopinya Mizan. Tempatnya di Tiban, salah satu daerah di kota Batam. Nah, karena keseringan ngumpul nih, orang-orang ini pengen mengadakan camping yang mereka lakukan berempat nih. Nah, cerita-cerita nih mereka berempat. Nah, sampailah mereka mempunyai ide untuk camping di salah satu lembah yang bernama Lembah Bidadari, yaitu di daerah Tiban itu juga. Lokasinya itu di hutan lah. Nah, nggak usah berpanjang-panjang, kita mulai ceritanya. Waktu itu matahari masih tinggi ketika Zack, Benry, dan Abeng serta Mizan nih memarkirkan motor mereka di pinggir jalan setapak yang mengarah ke Lembah Bidadari. Jalur menuju lembah ini sebenarnya jarang dilewati orang. Hanya sesekali para pendaki atau pemburu yang berani masuk ke sana. Di sini Bendy ngomong kan, gue udah baca di forum, katanya ini lembah cantik banget, airnya jernih, suasananya adem. Pokoknya cocok deh buat kita camping berempat. Bendy bersemangat kali tuh waktu ngomong. Di sini si Zack yang dikenal orangnya tenang di antara mereka, hanya mengangguk sambil memastikan perlengkapan mereka itu lengkap. Tapi ada yang bilang tempat ini agak angker, ujar Abeng nih, sambil mengecek GPS di ponselnya. Ada cerita beberapa orang hilang di sekitar sini. Ya, gue ceritain ya, si Abeng ini orangnya rasional lah. Punya dia tuh berpikir secara logis saja. Mizan ini seorang ustadz yang kuat dalam ilmu agama. Waktu itu dia tersenyum kecil dan ngomong, setiap tempat punya penghuninya, jangan diganggu, jangan berbuat macam-macam. Nah, setelah mereka ngobrol sebentar itu, perjalanan mereka memakan waktu sekitar 3 jam lah. Jalannya itu ada yang turunan tajam, ada yang tanjakan tajam, dan di sekitarnya itu dikelilingi hutan yang lebat. Sesekali mereka itu melewati sungai kecil dan mendengar suara burung yang semakin berkurang ketika mereka makin masuk ke dalam hutan tersebut. Sesampai mereka di lembah nih, mereka langsung tuh terpesona melihat keindahan tempat itu. Tempat ini benar-benar indah, air terjun kecil mengalir ke sungai jernih dan padang rumput yang lumayan luas terbentang di bawah cahaya senja. Mereka di situ segera mendirikan tenda, menyiapkan api unggun dan memasak nih. Pokoknya mereka bagi tugas lah. Abeng dan Benry mendirikan tenda, sementara Mizan dan Zack itu memasak buat makan malam itu. Kemudian setelah itu mereka baru tuh menyiapkan api unggun buat memanaskan badan. Saat malam tiba nih, suasana di situ mulai berubah. Angin yang tadinya lembut kini terasa dingin dan mencekam. Nah, dari kejauhan nih terdengar suara gemerisik di antara semak-semak. Di situ si Zack berpikir kan, tetap tenang. Mungkin itu hewan, kata si Zack. Namun kalian tahu, Benry merasa ada yang mengawasi mereka. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tapi suara gemerisik itu semakin dekat. Bro, kayaknya ada yang ngeliatin kita tuh dari sana, bisik Benry ke Abeng nih, menunjuk ke arah gelap di balik pepohonan. Mizan mulai merapalkan tuh doa dalam hati gitu kan, karena Mizan ini alim lah kan, jadi dia itu rajin berdoa dan zikir lah di setiap kondisi yang ada. Terus dia ngomong kayak gini, jangan dipikirin, kita di sini buat camping, bukan buat cari masalah, kata si Mizan. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur tuh lebih awal. Namun kalian tahu, saat semua mulai terlelap, terdengar tuh suara lirih seorang perempuan menangis tuh dari kejauhan. Suara tangisan lirih itu membuat si Benry ini merinding. Ia mencoba kan membuka sedikit resleting tenda dan mengintipnya keluar nih. Karena si Benry ini tipikal yang penasaran. Kebetulan waktu itu
semua mereka itu mau tidur. Nah, tahu-taunya terdengar suara itu. Pas si Bendy menengok keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Hanya ada api unggun yang waktu itu sudah mulai meredup. Terus si Bendy bisik nih ke arah si Abeng. Dengar nggak? Sambil menipu bahwa Abeng yang tidur di sebelahnya nih. Abeng terbangun dan mengerutkan dahi. Dengar apaan, Cok? Suara cewek nangis. Abeng memasang telinga, tetapi yang terdengar hanya suara jangkrik dan gemerisik daun. Ah, jangan halu lu, Cok. Tidur aja sana. Di situ Bendy mencoba kembali tidur kan, tetapi perasaannya tidak enak. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Sementara itu di tenda sebelah nih, si Zack yang sejak tadi terjaga mulai menyusun rencana nih. Jika ada gangguan, ia harus tetap rasional. Nah, sementara nih Mizan yang tidur di dekatnya tiba-tiba bergerak, lalu bangkit duduk. Terus ngomong pelan nih ke arah si Zack. Kita nggak sendirian di sini, Zack. Nah, si Zack di situ langsung menoleh kan. Maksud lu, Zan? Di situ Mizan menghela napas. Ada yang tidak suka kita di sini, tapi belum menyerang, cuma mengawasi kita aja. Di situ Zack diam kan. Sebenarnya si Zack ini tidak percaya hal-hal mistis, tetapi Mizan juga bukan orang yang suka menerang cerita. Nah, tiba-tiba dari luar tenda terdengar tuh suara langkah kaki di atas rumput. Bendy yang masih belum bisa tidur langsung beku tuh. Dia ngomong sendiri kan, anjir ada yang jalan di luar, kata dia. Nah, Abeng juga mendengar suara itu dan di situ Abeng menahan nafas. Tapi Abeng ini masih mencoba berpikir logis nih. Mungkin aja itu Zack atau Mizan yang lagi di luar. Di situ Bendy memberanikan diri keluar tenda kan. Namun kalian tahu, saat dia menyorotkan senter ke sekitar, tidak ada siapapun. Api unggun yang tadi nyaris padam kini menyala kembali, padahal tidak ada yang menyalakan ulang. Karena mendengar Bendy di luar, si Zack dan Mizan keluar tenda juga mereka. Kemudian si Zack langsung tuh mengamati sekitar dengan wajah yang serius. Nah, sementara Mizan yang langsung tuh membaca doa pelan-pelan. Di sini Zack bertanya kan kepada mereka. Ada yang nyalain api unggun gak? Tanya si Zack. Bendy dan Abeng menggeleng. Mendadak suara tangisan tadi terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, suara itu berasal dari hutan di pinggir lembah. Abeng di situ mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu bukan suara manusia biasa kan, kata si Abeng. Mizan mengangkat tangan. Kita masuk ke tenda, jangan ada yang keluar sampai pagi, kata Mizan. Di situ tak ada yang membantah kan, mereka buru-buru masuk ke dalam tenda masing-masing dan membiarkan api unggun itu tetap menyala. Masa bodoh lah, kata mereka semua. Nah, sepanjang malam suara tangisan itu terus terdengar, kadang dekat, kadang jauh, seolah sosok itu berjalan mengelilingi tenda mereka. Suara tangisan itu akhirnya mereda tuh menjelang subuh, kira-kira jam 4:30 pagi lah. Tapi tidak ada dari mereka yang benar-benar bisa tidur. Mizan adalah satu-satu yang tetap tenang, duduk di dalam tenda sambil berzikir pelan. Saat fajar nih mulai menyingsing, ya antara gelap sama terang dikit-dikit itu, Bendy akhirnya berani keluar nih. Udara waktu pagi itu terasa sangat dingin. Embun pagi pun menyelimuti rumput dan matahari pun kayaknya tidak bisa menembus rapatnya embun itu. Namun ada yang aneh, di sekitar api unggun yang semalam mereka tinggalkan terlihat jejak kaki kecil yang berputar mengelilingi tenda mereka. Terus si Bendy ini bergumam sendiri aja kan sambil memanggil yang lain. Ini jejak siapa? Kata Bendy. Zack, Abeng dan Mizan keluar tuh dari tenda dan langsung melihatnya. Jejaknya kecil, kayak jejak anak kecil, kata si Abeng. Mencoba melogikakan kan. Tapi anehnya jejak ini cuma ada di sekitar sini, gak ada jejak yang datang atau pergi. Di situ si Zack menggernyit kan. Bisa jadi jejak binatang, kata si Zack. Mizan langsung tuh menggeleng. Enggak, ini bukan jejak manusia biasa dan bukan juga jejak hewan, kata Mizan. Di situ Bendy merasa ada yang aneh dengan suasana pagi itu. Kok pagi itu semuanya terasa hening? Tidak ada suara burung seperti biasanya. Lalu sesuatu membuat mereka semua menahan nafas.
Di salah satu batang pohon dekat perkemahan mereka itu ada bekas cakaran panjang seperti dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku yang tajam. Abeng yang biasanya tenang nih, berpikir logis, kali ini benar-benar panik dan ngomong, "Ini ada yang tidak beres ini bukan perbuatan manusia," kata si Abeng. Nah, tiba-tiba terdengar suara berbisik di antara pohon-pohon itu. Bukan satu suara, tapi banyak. Kalian kebayang kan? Seperti ada sekelompok orang yang berbisik-bisik, namun tidak ada sosok siapapun di sana. Bendy di situ langsung merinding. "Wah, kita pulang aja lah bro, ini udah nggak beres," kata si Bendy. Di situ si Zack berpikir sejenak kan. "Tenang, kita jangan panik. Kalau kita panik, kita bisa tersesat. Kita harus tetap tenang dan cari jalan keluar dengan kepala dingin," kata si Zack. Di situ Mizan menghela napas dan ngomong, "Sekarang kita sholat dulu minta perlindungan sama Allah." Di situ mereka semua setuju. Nah, langsung tuh si Mizan ini menggelar sejadah dan mereka sholat di sana. Nah, saat sujud terakhir, Mizan mendengar sesuatu yang membuatnya benar-benar merinding, yaitu terdengar suara tarikan napas panjang tepat di belakangnya. Namun saat dia menoleh tidak ada siapapun di sana. Kemudian Mizan menyelesaikan sholatnya dengan lebih khusyuk, lalu menoleh ke arah lain. Terus dia ngomong ke mereka semua, "Kita harus segera pergi sebelum maghrib dari tempat ini. Tempat ini tidak mengizinkan kita untuk tinggal lebih lama," kata Mizan. Namun kalian tahu masalahnya, saat mereka mulai bersiap untuk turun dari itu lembah, jalan setapak yang mereka lewati kemarin itu sudah hilang. Tidak ada jalur keluar. Seolah-olah lembah itu telah menutup mereka di dalamnya. Kemudian waktu itu si Zack berdiri diam aja kan, matanya menyusuri hutan di depan mereka semua tuh. Kemarin mereka melewati jalan setapak yang jelas menuju lembah ini, tapi sekarang jalan itu lenyap, tertutup oleh semak-semak yang tampak seperti sudah tumbuh bertahun-tahun. "Ini gak masuk akal," kata Abeng nih. Suaranya udah mulai terdengar tegang tuh. "Semalam jalannya kan masih ada di sini, Ben," kata si Abeng ke Bendy. Bendy langsung menelan ludah kan, tangannya gemetar. "Gue udah bilang ini tempat gak beres, Cok. Kita harus keluar dari sini sebelum ada yang lebih buruk," kata si Bendy. Mizan mengambil inisiatif kan, mencoba menenangkan diri dan yang lainnya nih. "Jangan panik, kita belum tahu apa yang pastinya terjadi. Mungkin kita bisa cari jalur lain," kata Mizan. Mereka mulai itu berjalan menyusuri lembah, berharap menemukan jalan keluar. Namun setelah hampir capai 1 jam berjalan, mereka kembali ke tempat yang sama, yaitu area perkemahan yang tadi mereka tinggalkan. "Sial, kita muter-muter di tempat yang sama," teriak Benry itu dengan wajah yang penuh ketakutan. Terus si Zack ngomong kayak gini, "Mungkin kita kena fenomena lingkaran setan. Kalau kita panik kita bakal terus muter di tempat yang sama," kata si Zack. Abeng langsung mengangguk kan. "Ada kemungkinan juga sih ini efek halusinasi karena kelelahan atau kurang tidur," kata si Abeng. Masih juga tuh Abeng berpikir secara logis tuh. Mizan tetap tenang kan, tetapi dalam hatinya ia mulai sadar bahwa ini bukan sekedar kesalahan navigasi. Ada sesuatu yang memang ingin mereka itu tidak boleh pergi dari sana. Kemudian mereka berdiskusi dulu kan, berempat sebelum berjalan. Nah, tiba-tiba angin bertiup kencang tuh. Daun-daun itu berguguran dan udara terasa lebih dingin dan mencekam. Kemudian suara itu datang lagi. Kalian tahu suara yang mana? Suara tangisan perempuan. Namun kali ini suara itu tidak terdengar jauh lagi. Suaranya datang dari balik pohon besar, hanya beberapa meter di tempat mereka berdiri. Si Zack langsung menatap Abeng tuh dengan cepat. Terus si Zack bertanya tuh sama si Abeng, "Beng, lu percaya sama logika kan?" kata si Zack. "Lu mau buktiin itu suara apa?" Abeng di situ menahan ludah kan. Sebagai seorang yang selalu percaya pada analisis rasional dia tuh, ia merasa harus menghadapi ini dengan kepala dingin. "Oke, gue bakal cek," katanya. Meskipun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegugupannya nih. Perlahan tuh Abeng berjalan ke arah pohon besar itu, diikuti Zack beberapa langkah di belakangnya. Sementara nih Bendy dan Mizan menunggu di tempat dengan waspada. Saat Abeng mendekat, suara tangan situ mendadak berhenti. Hening, terlalu hening. Abeng langsung tuh mengangkat senter dan menyoroti ke balik pohon tuh yang gelap tadi. Karena matahari tidak bisa menyinari itu kan, karena saking tebalnya awan.
dan kabut di daerah itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun saat dia berbalik untuk kembali ke teman-temannya nih, ada sesuatu yang berdiri di belakang si Abeng ini. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup rambut, tubuhnya kurus dan pucat. Ia berdiri diam dan hanya beberapa senti itu dari Abeng. Abeng langsung terperanjak kan, tidak bisa bergerak, napasnya langsung tercekat. Nah kemudian perempuan itu berbisik dengan suara parau kepada Abeng, "Kalian tidak boleh pulang." Di situ Mizan melihat kejadian itu langsung bertindak kan. Ia mengangkat tangannya dan membaca ayat kursi dengan suara yang lantang. Perempuan itu berteriak melengking, suaranya menusuk telinga. Seketika angin bertiup lebih kencang dan kabut tebal mulai muncul di sekitar mereka. Lalu semuanya gelap. Saat mereka semua membuka mata mereka tidak lagi berada di tempat yang sama. Perkemahan area mereka itu hilang. Mereka kini berdiri di tengah hutan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dikelilingi pohon-pohon besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan yang lebih mengerikan, langit yang seharusnya cerah mulai terang kini berwarna merah gelap. Kemudian si Zack mengamati sekeliling dengan nafas tertahan tuh. Langit merah gelap, pohon-pohon tinggi menjulang dengan bentuk yang aneh. Batangnya bengkok dan tampak seperti mengarah ke arah mereka. Udara yang mereka hirup pun terasa lebih berat, dingin, menusuk dan sunyi. Terlalu sunyi. Benri tiba-tiba ngomong kan dengan suara yang bergetar. "Ini di mana?" kata Benri. Terus Abeng menggeleng. "Gue nggak tahu, tapi yang jelas ini bukan lembah yang tadi." Kemudian Mizan memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri dia kan. "Kita sudah masuk ke tempat mereka." "Mereka siapa?" tanya Benri itu sambil menelan ludah. Kemudian Mizan menatap Benri dengan wajah yang tegang. "Penghuni asli lembah ini," jawabnya. Mereka semua berinding kan, tidak ada angin yang berhembus, tidak ada suara burung atau serangga. Seolah-olah mereka telah masuk ke tempat yang bukan milik manusia. Kemudian si Zack melihat keadaan itu, dia langsung ngomong, "Kita harus tetap tenang, ada kemungkinan ini hanya halusinasi atau kita tersesat ke area yang belum kita ketahui." "Abeng, lo bisa analisa sesuatu di lingkungan ini gak?" Situ Abeng menjawab, "Oke, gue coba." Nah, si Abeng mencoba tuh mengamati dengan sisa logikanya masih bertahan tuh. Namun dia menjawab, "Semua ini aneh, tanahnya lebih gelap. Pohon-pohon ini tidak ada di peta vegetasi daerah ini. Dan lihat ke sana." Mereka semua menoleh ke arah yang tunjuk Abeng. Di kejauhan sama-sama mereka melihat sebuah bangunan tua yang nyaris tertutup kabut. Bentuknya seperti sebuah gerbang batu besar dengan ukiran yang tidak bisa mereka pahami. Si Zack ngomong kayak gini, "Gue rasa itu satu-satunya petunjuk kita, Beng." Di situ Mizan tampak ragu. "Kita nggak tahu tempat apa itu, bisa jadi itu malah jebakan," kata Mizan. Namun sebelum mereka bisa memutuskan, terdengar suara langkah kaki. Krek, krek, krek. Seperti ada sesuatu yang berjalan mendekati mereka. Benri langsung menyalakan senter dan mengarahkannya ke arah sekitar. Tapi anehnya, cahaya senter mereka tidak bisa menembus kegelapan di antara pepohonan itu. Mizan mulai itu membaca doa pelan. Langkah kaki itu semakin mendekat dan kemudian dari balik pepohonan sosok-sosok itu muncul. Bukan hanya satu tapi banyak. Mereka semua berwajah sama, kulit mereka pucat seperti mayat dan matanya hitam legam. Salah satu dari mereka berbicara, suaranya bergema di seluruh hutan. "Kalian sudah datang terlalu jauh dan tidak bisa kembali." Di situ si Zack berteriak langsung kan, "Lari!" kata si Zack. Tanpa pikir panjang mereka semua langsung berlari ke arah yang berlawan dari makhluk-makhluk itu. Napas mereka tersenggal, kaki mereka menjejak tanah lembab yang terasa lebih berat dari biasanya. Di situ Benri hampir tersandung akar pohon yang mencuat tuh, tapi untung ada Abeng tuh dengan sigap menariknya. "Fokus bro, jangan jatuh. Ini darurat nih," kata si Abeng. Di belakang mereka suara langkah kaki itu terdengar semakin cepat mendekat ke arah mereka. Sosok-sosok yang berwajah pucat itu mengejar dengan gerakan yang tidak normal. Beberapa berlari dengan tangan dan kaki seperti binatang, sementara yang lain melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. "Mereka makin mendekat," teriak Benri panik. Dia melihat ke depan dan menemukan satu-satunya pilihan, gerbang batu besar yang mereka lihat sebelumnya. "Ke sana, kita nggak punya pilihan lain," kata si Zack.
Di situ Mizan masih terus membaca doa, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Semakin dekat mereka ke gerbang itu, semakin berat langkah kaki mereka, seolah ada energi yang mencoba menahan mereka. Nah, sementara itu makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Salah satunya melompat ke arah si Abeng nih, nyaris mencengkram pundaknya. Tetapi si Zack langsung tuh menendang tanah hingga debu berhamburan menghalangi pandangan makhluk itu. Akhirnya mereka sampai di depan gerbang batu yang menjulang tinggi itu. Si Bendy itu mencoba menyentuh gerbang itu, tetapi tiba-tiba tubuhnya terdorong ke pental ke belakang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sial, kita tidak bisa masuk. Gimana caranya ini, kata Bendy. Mizan melihat ukiran di atas gerbang dan langsung memahami sesuatu. Ini segel hanya bisa dibuka dengan doa yang tepat, kata si Mizan. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat, mata hitam mereka berkilat di dalam kegelapan. Tanpa ragu Mizan langsung tuh menempelkan tangannya ke gerbang dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang. Udara di sekitar mereka bergetar, angin berputar kencang, dan makhluk-makhluk itu mulai melolong kesakitan sambil tanah pun mulai getar. Cepat Zan, cepat, kata si Zack sambil menahan posisi di depan yang bersiap jika ada yang menyerangnya. Gerbang batu itu perlahan bergetar, ukiran di atasnya mulai bersinar redup, dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Makhluk-makhluk itu mulai mundur seolah takutan. Kemudian gerbang itu terbuka. Nah, tanpa pikir panjang nih, si Zack, Abeng, Benry, dan Mizan langsung mulai masuk tuh mereka cepat-cepat. Begitu mereka semua melewati batas gerbang, sebuah suara keras terdengar. Gerbang itu menutup dengan sendirinya. Dan suasana langsung sunyi. Di situ napas mereka tersenggal kan, tubuh mereka basah oleh keringat dan debu. Saat mereka melihat sekeliling, mereka sudah tidak berada di hutan itu lagi. Mereka sekarang berdiri di sebuah jalan setapak yang familiar. Jalan yang seharusnya membawa mereka keluar dari lembah ini. Dan kondisi saat itu langit kembali biru. Terdengar burung-burung berkicau dan suasana terasa kembali normal. Benry langsung terjatuh ke tanah tuh hampir menangis. Kita selamat. Abeng masih mencoba memahami situasi ini kan. Ini kayak kita sudah dipindahkan ke dunia kita lagi, kata si Abeng. Terus si Zack tetap diam kan sambil mengamati sekeliling, ngomong, apapun yang terjadi tadi kita gak boleh ceroboh lagi. Nah, si Mizan nih menatap gerbang yang kini sudah tidak terlihat itu. Hanya ada hutan biasa di belakang mereka. Kemudian ia berbisik pelan kepada mereka semua tuh. Mereka membiarkan kita pergi, tapi bukan berarti kita selamat sepenuhnya. Nah, tanpa menunggu lama nih mereka segera berjalan keluar dari hutan. Namun sebelum benar-benar meninggalkan lembah itu, si Benry lagi nih menoleh sekali lagi dia ke belakang. Entah ngapain si Benry ini menoleh ke belakang nih. Jantungnya hampir berhenti itu pas melihat belakang. Kalian tahu apa yang dilihat si Bendy ini? Di antara pepohonan yang rimbun itu ada seorang perempuan berambut panjang berdiri diam menatap mereka dengan senyum yang tipis. Bendy langsung berdiri mematung kan, kakinya terasa langsung lemas tuh saat melihat perempuan berambut panjang itu berdiri di antara pepohonan. Terus dia manggil kan, Zack, Abeng, Mizan, dengan suara bergetar tuh. Langsung saja tuh ketiga teman ini langsung menoleh kan. Namun saat mereka melihat ke arah yang ditunjuk Bendy, tidak ada siapa-siapa. Terus Bendy ngomong, gue gak bohong, dia ada di sana tadi. Gue sumpah, dia senyum ke kita. Bendy situ semakin panik kan. Di situ Abeng mencoba tuh menenangkan si Bendy itu. Udah, mungkin lo masih ke bawah suasana yang tadi. Kita udah keluar dari sana, kita udah aman. Mizan tidak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya ia tahu sesuatu masih belum beres. Nah, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali ke perkampungan terdekat. Langkah kaki mereka terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga perasaan aneh yang masih menghantui mereka. Setelah hampir 2 jam berjalan nih keluar dari lembah itu, akhirnya mereka sampai di desa tempat mereka menitipkan motor. Beberapa warga melihat mereka dengan ekspresi yang aneh. Nah, di situ ada nih seorang lelaki tua yang sejak awal memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke lembah itu. Lelaki tua ini mendekati mereka dengan tatapan yang tajam. Kalian dari lembah bidadari? Zack mengangguk pelan kan. Iya pak. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Kalian beruntung masih bisa kembali. Tapi
Apakah kalian semua benar-benar kembali? Kata kakek tua itu. Di situ keempatnya sahabat ini langsung terdiam kan. Bendy menggigit bibirnya nih. Maksudnya apa, Pak? Lelaki tua itu hanya menggeleng-pelan. Aku hanya ingin bilang, jangan pernah menoleh ke belakang dan jangan pernah mencari tahu lebih jauh. Nah, malam itu mereka akhirnya kembali tuh ke kota. Semuanya tampak normal, tapi ada sesuatu yang janggal. Sejak keluar dari lembah, Bendy selalu merasa ada sesuatu yang mengikutinya nih. Bukan hanya di hutan tadi, tapi juga di perjalanan pulang dan bahkan di kamarnya sendiri. Suara bisikan kecil terdengar di telinganya saat ia hendak tidur nih. Kamu sudah melihatku, aku juga sudah melihatmu. Jantung Bendy berdebar kencang tuh. Ia menyalakan lampu kamar, mengambil ponselnya dan tanpa sadar membuka galeri foto. Matanya langsung terbelalak tuh. Di antara foto-foto camping mereka, ada satu foto yang tidak pernah mereka ambil. Foto mereka berempat di dalam hutan, tapi ada sesuatu yang aneh. Di belakang mereka, tampak sama sesosok perempuan berambut panjang berdiri di antara pepohonan dengan senyum tipis yang masih sama. Oke, gimana menurut kalian ceritanya? Apakah menegangkan, menarik, memacu adrenalin kalian buat mencobanya? Nah, bagi kalian nih yang suka cerita ini, silakan like, share, subscribe, dan komen ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Gue Sudain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.